Good morning anak-anak SDK Maria Ferrari, khususnya anak-anak grade 6, di mana saja berada. Salam jumpa kembali bersama saya Suster Valen dalam pembelajaran kita dari rumah. Apa kabar semuanya? Suster berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu dalam kasih Tuhan, sehingga kita masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Pagi ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Hari ini kita akan memasuki pelajaran yang ke-7. Kita akan membicarakan tentang Nabi Amos yang dalam buku paket anak-anak bisa membukanya pada halaman 67 sampai 75. Oke, baik anak-anak. Terlebih dahulu kita berdoa. Dalam doa pembukaan ini kita menyanyikan sebuah lagu yang tidak asing lagi bagi kita semua. Kita nyanyikan bersama-sama ya, tapi ini dalam suasana doa. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang
pasti yang terbaik. Okay, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Setelah kita berdoa dalam sebuah lagu ini, oke anak-anak, sebelum memasuki pelajaran kita hari ini, tentunya kita terlebih dahulu harus mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, setelah pembelajaran ini, melalui pendalaman isi kitab suci pada kitab Amos, anak-anak kembali dapat menceritakan secara singkat kisah Nabi Amos. Dan setelah itu, anak-anak dapat mengungkapkan karya keselamatan Allah dalam kisah Nabi Amos. Dan juga, anak-anak dapat mengungkapkan pesan-pesan Nabi Amos pada kehidupan kita semua. Dan juga, anak-anak dapat membedakan perbuatan-perbuatan yang adil dan tidak adil. Oke, seperti kali lalu, kita sudah melihat tentang Nabi Elia dan Nabi Yesaya. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Elia adalah seorang nabi yang diutus Allah, yang waktu itu umat Israel menyembah Dewa Baal, bukan lagi menyembah Allah yang sebenarnya. Sehingga Tuhan mengutus Nabi Elia untuk mengembalikan iman umat Israel kepada Allah sebenarnya. Dan setelah itu kita sudah belajar juga tentang Nabi Yesaya, di mana kembali Allah mengutus Nabi Yesaya ke tengah umat Israel. Dan waktu itu orang Israel kehidupannya menyimpang dari apa yang Tuhan harapkan. Terjadinya ketidakadilan di sana pun. Dan juga lewat Nabi Yesaya ini, Nabi Yesaya juga menyerukan agar umat Israel kembali bertobat, kembali ke jalan Allah. Dan juga Yesaya menghimbau umat Israel agar tidak berbuat dosa lagi. Dan juga Allah menjanjikan seorang raja yang akan memimpin umatnya secara adil. Dan raja ini akan lahir dan datang lewat seorang putri, seorang perawan yang akan mengandung dan melahirkan juru selamat yang kita sebut dengan Mesia. Oke, anak-anak, hari ini kita membahas tentang Nabi Amos. Kembali Allah mengutus seorang nabi ke tengah umat Israel. Karena umat Israel hari demi hari mereka selalu menyimpang dari apa yang Tuhan ajarkan. Nabi Amos ini adalah seorang utusan Allah yang memperjuangkan dan membela keadilan, di mana keadilan yang diperjuangkan Amos berdasarkan perjanjian Allah dengan bangsa Israel yang terungkap dalam tatanan moral bangsa. Pada zaman Nabi Amos, masyarakat Israel mengalami ketidakadilan yang tampak pada gejala yang waktu itu para pemimpin hidup penuh kekayaan dan kemakmuran. Mereka sering berpesta dengan mengambil pajak rakyat yang semakin tinggi. Rakyat kebanyakan mengalami kemiskinan dan perayaan keagamaan yang meriah
dijadikan dalih untuk memungut upeti dari rakyat, tentunya dari rakyat miskin. Jadi, ya bayangkan, orang kaya akan menjadi lebih kaya, sedangkan orang miskin waktu itu tetap menjadi lebih miskin dan lebih miskin lagi. Oke, anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Oke, anak-anak perhatikan di buku paket murid. Di situ kita diajak untuk mengamati gambar pada halaman 68. Oke, anak-anak bisa membuka buku. Oke, buka buku semuanya. Perhatikan baik-baik pada halaman 68. Di situ disajikan beberapa gambar. Sudah lihat? Oke. Amati baik-baik gambar itu dan kembali kita diajak untuk membaca sebuah cerita tentang raja yang serakah. Itu kita dapatkan pada halaman 69 sampai 70. Oke, anak-anak bisa membacanya sendiri ya, pelan-pelan dan sambil mengerti isi bacaan tersebut. Oke, bisa klik stop dulu sambil membaca cerita itu. Dan setelah itu, anak-anak bisa klik kembali untuk melanjutkan ke slide yang berikut. Oke. Kesimpulan dari cerita tadi bahwa pada zaman sekarang ini pun masih banyak pemimpin negara atau pemimpin dalam masyarakat yang berlaku sewenang-wenang kepada rakyatnya. Sebagai contoh, masih banyak terjadi tindakan korupsi. Korupsi dapat diartikan sebagai tindakan penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi dan digunakan sebagai upaya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau kelompok tertentu. Seperti yang kita ketahui bahwa rakyat miskin akan tetap miskin dan yang kaya semakin kaya. Sebagai seorang pemimpin, perlu menunjukkan teladan atau contoh hidup yang baik yang mampu menyejahterakan rakyatnya. Dalam kisah tadi, seperti anak-anak sudah membacanya, kita tahu bahwa Raja Robert dan istrinya sangat bijaksana dan mementingkan kepentingan rakyatnya. Berbeda dengan putra mereka, yaitu Raja George. Raja George ini menggunakan peninggalan Raja Robert untuk kepentingannya sendiri. Ia menggunakannya untuk berfoya-foya. Untuk kita tahu jelaslah korupsi pada hakikatnya merugikan masyarakat, terutama masyarakat yang miskin. Benar toh? Oke, setelah ini mari kita membaca kitab suci. Oke, ini suster menampilkan dalam sebuah Alkitab. Jadi yang punya Alkitab buka buku Alkitab. Dan tentunya di dalam buku pun ada semua. Itu dalam buku paket itu setelah cerita Raja George tadi. Oke, halaman 71 sampai halaman 73. Itu pertama sekali anak-anak baca dulu Nabi Amos bab 1 ayat sampai 6. Terus itu ada cerita terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Itu juga dalam kitab Amos bab 4 ayat 1 sampai 5. Setelah itu ada ratapan tentang Israel, jalan menuju hidup melawan ketidakadilan. Itu semua dalam kitab Amos bab 5 ayat 1 sampai 15. Sama saja. Dan itu susah ketik dobel. Itu ketik dobel.
Jadi anak-anak bisa buka pada halaman 71 sampai 73 dan membacanya di situ pelan-pelan dan mengerti isi bacaannya. Setelah itu, anak-anak kita lanjutkan dengan kesimpulan dari bacaan tadi. Jadi kesimpulannya bahwa para pemimpin bangsa itu digambarkan seperti lembu basan yang gemuk, yang suka memeras orang lemah dan menginjak orang miskin. Para pemimpin memberikan persembahan dan kurban yang dipungut dari rakyat untuk kepentingan diri sendiri. Para pemimpin sering melakukan kejahatan, dan rakyat mengalami kemiskinan karena diperas dan diinjak-injak para pemimpin bangsanya. Mereka dikelabui para pemimpinnya dengan perayaan keagamaan. Tuhan tidak tega melihat rakyat banyak yang diperas dan diinjak. Tentunya terjadi kesengsaraan yang hebat. Sehingga Tuhan akan mengangkat para lalim itu seperti kail ikan, sehingga yang tersisa tinggal sedikit. Bangsa Israel mencari Tuhan agar tetap hidup, serta para pemimpin agar berbuat adil. Itu yang diharapkan bangsa Israel. Agar para pemimpin, masyarakat, serta umat Kristiani memperhatikan kaum lemah dan miskin, tidak memeras dan tidak menginjak-injak. Umat Kristiani diharapkan tetap mencari Tuhan sehingga tetap hidup. Yang dimaksudkan mencari Tuhan yaitu apa, anak-anak? Kita harus mencintai dan membantu orang-orang lemah dan miskin, sehingga di dalam masyarakat kita terdapat keadilan. Oke, anak-anak, Suster mengajak kita semua untuk refleksi. Coba kita refleksi dalam diri kita masing-masing ya. Sejauh manakah saya telah memperhatikan orang-orang miskin? Sejauh manakah saya telah berbuat adil kepada teman dan tidak merugikan teman? Terus niat-niat apa yang muncul dalam hati untuk melaksanakan pesan dari Nabi Amos? Kembali Suster mengajak dalam aksi. Setelah refleksi, aksinya adalah menyusun doa bagi kaum miskin, gelandangan, dan kaum terlantar. Oke. Setelah ini, baik anak-anak, Suster mengajak kita untuk menyelesaikan post-test. Oke, anak-anak bisa membuka pada buku paket. Itu di situ ada tertulis mari berdiskusi ya. Tetapi di situ kita kena situasi, kita di rumah saja, jadi kita kerja perorangan. Itu yang pertama pada halaman 70, di situ ada 8 nomor ya, 1 sampai 8. Dan yang kedua itu pada halaman 73. Itu setelah membaca kitab suci, itu anak-anak menyelesaikan soal dari halaman 1 sampai 7. Oke. Ini Suster menyajikan kesimpulan. Anak-anak bisa mencatatnya pada buku catatan. Oke, selain kesimpulan dari dalam buku paket, ini ada beberapa kesimpulan yang perlu kita catat. Oke ya. Jadi pembelajaran kita hari ini cukup di sini saja ya. Mari kita menutupi pelajaran kita hari ini dengan doa penutup. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kita doa bersama-sama ya. Allah Bapa yang Maha Adil, Nabi Amos telah memperingatkan agar bangsa Israel, khususnya para penguasanya, berbuat adil.
Dengan itu Engkau membela rakyat yang miskin dan menderita. Terangilah hati kami, agar kami dapat mempelajari kisah hidup Nabi Amos dan mampu meneladani perbuatannya, sehingga kami pun mampu mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, anak-anak. Thank you very much. Terima kasih ya atas perhatian semua. Oke, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Oke, God bless us always. Oke, tetap sehat selalu ya. Jaga diri baik-baik dan ikuti protokol kesehatan. Bye-bye.